Selamat pagi. Wow, berikan apresiasi buat teman-teman kita yang melayani kita pagi hari ini. Thank you tim yang bekerja dengan luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita masuk ke dalam sebuah tema yang baru. Dan sebelum kita masuk dalam tema yang baru yaitu komitmen di bulan ini, saya ingin ajak untuk kita bersama-sama pemanasan sebentar, saudara ya. Pagi hari ini bisa melihat semua ke whiteboard, apakah kurang belakang, yang samping bisa melihat? Bisa lihat ya, dibantu kamera ya. Ya, kita akan pemanasan sebentar saudara ya. Buat adik-adik ini mungkin refresh sebelum masuk hari Senin, sekolah lagi. Buat kita yang sudah lama meninggalkan bangku sekolah, mungkin ini pemanasan buat kita bisa fokus dan konsentrasi untuk firman Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mencoba untuk membantu kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat perkalian kuadrat angka ini adalah, betul ya? Berikutnya saya bantu ya. Yang ini. Kalau Bapak Ibu jangan pakai kalkulator ya, langsung bilang aja berapa gitu ya, supaya kelihatan semangat dan antusiasnya. Ini berapa ini? Saya bantu sekali lagi boleh ya? Oke, saya bantu ya. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah paham? Sudah paham? Kalau ini berapa? Sudah paham? Sudah bisa menjawab yang lain? Gimana Bapak Ibu kok tenang sekali? Ini tenang mikir, tenang ngantuk, apa tenang apa ini? Tenang mikir, tenang ngantuk, tenang pusing, tenang apa ini? Yang ini gimana yang ini? Berapa? Ya, berarti sudah bisa ya. Berarti ada yang sudah menjawab. Berarti ini berapa? Wah, luar biasa. Ini. Wah, oke. Yang adik-adik mengerti ya, bisa ngerti ya. Yang ini dulu. Berarti wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sendiri semua nih. Wah, ternyata luar biasa. Hari ini sangat fokus ya. Berapa ini? Wow. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang tahu pola ini? Ya, jadi yang buat adik-adik yang susah-susah mikir gitu ya. Wow, gimana ya? Ternyata ada formulanya ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu yang luar biasa. Minta tolong teman-teman SM bisa menurunkan. Nah Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan the law, saudara, hukum. Saya kebetulan baru tahu juga ya, baru lihat ini, loh ternyata tidak sesulit yang saya pikir ya. Itu saya belajar dari seorang anak
usianya separuh usia saya, umur 21 tahun, lulus SMA umur 14 tahun, lulus universitas usia 17 tahun, umur 20 tahun selesai S3 dari Columbia University dari Amerika. Baru separuh usia saya, saudara. Dan ada masih banyak hal yang lain ya kapan-kapan kita itu ya, yang lebih rumit lagi ya. Nah kenapa kok buat saya matematika itu sesuatu yang menarik? Karena di dalam hukum matematika kita menemukan sebuah pola atau formula yang selalu benar dalam konteks tertentu. Jadi ada sebuah pola atau formula yang selalu benar. Kalau kita melakukan itu di dalam konteks tertentu, itu jawabannya pasti. Buat itulah yang menurut saya matematika itu begitu menarik. Dan juga kalau Bapak Ibu di sini yang tahu musik, chord, melodi, itu matematika sekali, saudara. Sangat matematika. Bahkan guru musik saya berkata, kalau kamu pintar matematika, kamu suka matematika, kamu pasti suka musik. Dan mestinya kamu suka reharmonisasi, kamu suka banget. Karena semuanya serba matematika. Jadi ada pola yang pasti atau formula yang kalau kita lakukan selalu mendapatkan hasil yang benar. Nah, saya mau katakan bahwa kita manusia hidup di dalam alam semesta ini, kita menyadari alam semesta ini punya hukum, punya law, punya hukum yang berbeda-beda. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa manusia tidak pernah menciptakan hukum apapun. Bagaimana dengan hukum gravitasi? Bukankah yang nemukan itu Isaac Newton? Betul Bapak Ibu. Kita manusia, ilmu pengetahuan itu tugasnya menemukan apa yang Tuhan sudah buat. Tuhan create, kita yang menemukan, manusia yang menemukan. Jadi kalau mungkin buat Bapak Ibu yang tadi lihat angka-angka tadi dan masih bingung, kok bisa ya, kok cepat sekali ya, kok bisa ya cepat sekali, karena ada polanya. Ya nanti bisa tanya sama temennya yang tadi suaranya keras itu berarti ngerti tuh, paham itu gimana caranya ya. Nah Bapak Ibu, di antara semua hukum itu 2000 tahun yang lalu para ahli itu bertanya kepada pencipta alam semesta. Bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama? What is the greatest commandment of law? Jadi kalau kita ngomongin hukum, tanya hukum mana yang paling besar, yang paling utama. Nah, kenapa pertanyaan ini pagi hari ini saya mau highlight? Tadi kalau kita bisa mengerti hukumnya, saudara mau dikasih persoalan apapun, asal saudara ngerti polanya, Anda akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan? Apakah kehidupan ini punya hukum juga? Punya law yang mengatur kehidupan kita? Saya percaya iya. Tuhan ciptakan itu semua dengan segala hukumnya. Dan para ahli pada waktu itu, orang-orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang 36, mereka bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Jadi Tuhan Yesus tanya, hukum mana dari seluruh hukum Taurat itu yang paling besar, yang paling utama, yang mencakup seluruh kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, menentukan masa depan kita. Dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara tahukah bahwa mengasihi Tuhan adalah hal terpenting kalau kita bulan ini berbicara tentang komitmen. Ini adalah komitmen yang paling harus mendapatkan perhatian kita, karena inilah dasar dari kehidupan manusia. Manusia diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Nah, ada beberapa indikasi kalau kita mencintai Tuhan, antara lain, yang pertama, kalau kita love God, indikasinya yang pertama adalah kita akan makin kenal. Sama-sama katakan makin kenal. Apa bedanya makin kenal dan tahu ya? Saudara, tahu tidak mengindikasikan adanya hubungan. Bapak Ibu tahu presiden yang baru Republik Indonesia? Tahu? Namanya siapa? Pak Prabowo Subianto. Kebetulan dia adalah salah satu keturunan dari pendiri Bank Nasional Indonesia. Ya, jadi sejarahnya panjang. Ini tokoh bangsa yang punya sejarah panjang. Pertanyaannya, Pak Prabowo tahu nama Bapak Ibu enggak? Nama saya juga belum tentu tahu, saudara ya. Berarti tidak ada hubungan secara langsung. Kenal berbicara mengenai sebuah relationship, sebuah hubungan. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, tujuan utama, salah satu indikasi pada waktu kita semakin mengasihi Tuhan adalah kita ini semakin mengenal Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan artinya apa? Bukan sekedar tahu, tapi apa? Kenal dan dikenal. Kalau orang itu tahu nama saudara, tahu siapa kita, itu adalah sebuah hubungan. Dan Tuhan mau supaya setiap dari kita mengasihi Dia, itu berarti kita semakin mengenal Dia. Tentu kita akan tahu apa saja tentang Tuhan, apa yang Dia sukai, apa yang Dia tidak sukai, karakternya seperti apa. Tapi bukan hanya sekedar tahu, tetapi di dalam berinteraksi sama Dia, Dia itu sukanya diperlakukan seperti apa, permintaan seperti apa yang berkenan di hatinya. Permintaan apa dari kita yang membuat Dia sedih? Bapak Ibu tahu enggak? Itulah yang disebut dengan makin kenal. Berikutnya, love God itu juga berarti makin percaya. Tujuan dari kita semakin belajar akan Tuhan bukan hanya semakin kenal, tapi tujuannya adalah, sama-sama katakan yuk, makin percaya. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya kepada diri Bapak Ibu sendiri, saudara di sini, sudahkah saya setiap minggu atau setiap hari semakin belajar tentang Tuhan, saya semakin percaya sama Tuhan apa enggak? Semakin percaya menandakan hubungan yang semakin kuat, semakin dalam. Betul? Kalau Bapak Ibu coba toleh kanan kirinya dulu ya, ada wajah-wajah baru mungkin. Nah, pastikan mereka disambut ya saudara ya. Yang wajah-wajah baru, halo selamat datang gitu ya. Selamat datang ke JKM Marsolon. Yang tampilan baru pun juga disambut ya saudara ya. Ya, tampilan baru. Nah, pertanyaan gini, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang baru, terus tiba-tiba orang itu datang ke Bapak Ibu dan berkata, saya mau pinjam uang 5 juta, nanti saya kembalikan. Bapak Ibu percaya apa enggak? Bapak Ibu percaya apa enggak?
berarti apa? Hubungannya enggak terlalu kuat, ya kan? Kalau dia berkata pinjam dan Anda tidak percaya, menandakan hubungannya enggak kuat. Lah kalau Tuhan bilang, saya mau pinjam dari hidupmu ini, saya mau ambil, kamu minta, kamu serahkan ini kepadaku. Bapak Ibu percaya enggak? Nah, tujuan kita mengenal Tuhan adalah bukan saja mengenal bertambah pengetahuan, makin kenal, tapi tujuannya adalah supaya makin percaya. Saya suka apa yang dituliskan oleh Injil Yohanes di akhir, dikatakan semua ini dituliskan supaya engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi tujuan baca semua yang ditulis oleh Rasul Yohanes tentang Injil, itu adalah supaya kita menaruh percaya kita. Jadi jangan puas, pagi hari ini komitmen kita bukan cuma sekedar tahu tapi semakin percaya. Yang ketiga adalah makin taat. Sama-sama katakan, makin taat. Iya kan? Kalau makin percaya, semakin mudah taat juga. Semakin mudah taat. Makin taat ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai mempraktekkan kebenaran dalam kehidupan kita. Karena seringkali jujur ya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu membaca dan kita mempelajari firman Tuhan, pada waktu mau aplikasikan dalam kehidupan kita, kayaknya bertentangan nih. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tulus, untuk lurus dengan kebenaran. Tapi dunia kita, lingkungan kita mengatakan yang sebaliknya. Kalau jujur, kamu pasti, ada yang bilang kan, ajur katanya. Nah, perlu kita mengenal dan mengalami Tuhan untuk kita mempraktekkan. Karena seringkali kayaknya berlawanan banget. Kalau orang berbuat jahat sama kita, firman Tuhan katakan apa? Lakukan yang baik, ampuni mereka. Keinginan kita apa? Bertentangan. Oleh karena itu, semakin kita mencintai Tuhan, kita akan, yang ketiga indikasinya adalah kita akan makin taat. Makin taat. Orang yang dekat dengan Tuhan, saya percaya bukan hanya imannya besar, tapi mereka juga menjadi orang-orang yang sangat mudah untuk taat. Sangat cepat untuk responi Tuhan. Amin. Bapak Ibu semakin punya hubungan dengan orang-orang terdekat dalam hidup Anda, pasangan Anda mungkin, orang tua, ngomong apa, lebih cepat enggak terimanya? Lebih cepat. Dan yang terakhir adalah menjadi makin mirip. Setuju enggak? Saudara makin kenal, makin percaya, makin taat, dan ujungnya adalah makin mirip. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus? Nah, kenapa bisa makin serupa? Karena kita sudah percaya dan taat. Semakin kita dipimpin oleh Roh, mengizinkan hidup kita, keputusan-keputusan yang kita buat, dituntun sesuai kebenaran, jalan hidup kita akan makin mirip. Dan orang akan makin mudah berkata, oh aku lihat Tuhan Yesus dalam hidupmu. Coba lihat ke kanan kirinya, sudah makin mirip belum? Sudah makin mirip belum? Ya, saya berdoa setiap dari kita punya kerinduan itu. Karena kalau ini adalah the greatest law, the greatest commandment, ini adalah keinginan Tuhan yang paling dalam buat kita. Saya suka dengan quote ini yang mengatakan, waktu kita berusaha untuk mengenal Tuhan, bukan saja kita akan menemukannya, tetapi kita juga akan menemukan versi terbaik diri kita. Sama-sama katakan, versi terbaik diri kita.
Pada waktu kita semakin kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin percaya, makin taat, dan makin mirip, itulah versi terbaik dari kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu apa sih rencana Tuhan dalam hidupku, jelas banget firman Tuhan katakan bahwa Dia ingin kita menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya. Bukan berarti wajahnya mirip saudara ya, dari luar, rambutnya panjang, gondrong, bukan. Tetapi dari kepribadian, dari kasihnya, kuasanya, itu mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya mau masuk di bagian yang kedua di dalam Matius 22 ayat 39 sampai 40. Dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, jadi kalau kita mau ngomongin kehidupan, Tuhan Yesus menyederhanakan semuanya ini dalam dua hukum. Hukum yang sama dikatakan, yaitu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dua hukum itu tergantung seluruh kitab para nabi. Kenapa kok Tuhan Yesus nggak berhenti di hukum pertama dan terutama selesai, saudara? Saya percaya karena hukum kedua dan yang sama dengan itu menunjukkan apakah kita sudah betul-betul melakukan hukum yang pertama. Coba bilang ya kanan kiri, Tuhan gak kelihatan. Tuhan gak kelihatan. Tapi kamu kelihatan jelas. Amin. Sesama kita itu kelihatan jelas, saudara. Jadi bagaimana kita bisa bilang kita makin percaya, makin taat, dan makin mirip kalau tidak dibuktikan sama hukum yang kedua. Hukum yang kedua itu menunjukkan apakah kita sudah melakukan hukum yang terutama dan pertama. Apa itu love people? Love people indikasinya yang pertama, kita menerima. Sama-sama katakan menerima. Minggu lalu masih ingat poin di dalam keluarga. Keluarga harus menjadi tempat yang aman. Aman apa artinya? Bisa menerima. Perbedaan, keunikan, kelemahan, kekuatan itu diterima. Nah, sebaliknya kita belajar untuk menerima. Kalau kita mengasihi orang, berarti itu kita bisa menerima dia seperti dia apa adanya. Mungkin Bapak Ibu berkata, wah tapi pasangan saya tuh gitu loh orangnya. Tapi anak saya tuh loh mesti begini. Nah, Tuhan mengajarkan bahwa ekspresi dari kita mengasihi Tuhan adalah ekspresi kita mengasihi orang. Dan mengasihi itu bicara mengenai satu, menerima. Yang kedua adalah mau terlibat. Mau terlibat. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat minggu lalu kita belajar poin kedua dari keluarga adalah andil. Mau terlibat, apa sih maksudnya? Bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mau nolong, mau berkontribusi. Apa yang saya bisa lakukan di dalam kehidupan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberikan dampak positif atau nilai tambah buat orang di sekitar saya, buat pasangan saya, bagaimana bisa membuat dia lebih baik, buat teman-teman sisi saya, buat teman-teman komsel saya, bagaimana mereka bisa jadi pribadi yang lebih baik. Itulah andil. Yang ketiga adalah bersinergi. Minggu lalu kita belajar tentang akur, bersanding, bersinergi. Bagaimana bisa kerjasama untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dan yang keempat adalah belajar untuk menghormati. Sama-sama katakan yuk, menghormati. Apa sih arti menghormati?
Menghormati itu artinya kita memberikan nilai yang tinggi terhadap sesuatu. Bapak Ibu kalau punya perhiasan dan Anda menghormati perhiasan itu, kira-kira apakah Anda akan sembarangan ambil dan taruh di sembarang tempat? Saya percaya kalau Bapak Ibu menaruh nilai yang tinggi pada perhiasan yang Ibu miliki, Anda tidak akan taruh itu di sembarang tempat. Betul? Ya, bahkan mungkin Bapak Ibu akan sediakan sebuah tempat khusus di mana itu akan kelihatan dan supaya terjaga dengan baik. Enggak asal diletakkan begitu. Bagaimana kita memperlakukan sesuatu atau seseorang itu betul-betul menunjukkan apakah kita menaruh nilai atau menghormati orang tersebut, Saudara. Dan firman Tuhan minggu lalu kita belajar ya, satu poin yang terakhir adalah asik dalam keluarga. Bagaimana itu bisa asik? Firman Tuhan katakan kalau kita saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya apa? Kita saling mendahului bukan hanya menyapa ya maksudnya, tapi menganggap orang lain lebih tinggi nilainya daripada kita. Wow. Saya percaya kalau bayangkan di dalam komsel ya, kita saling mendahulukan kepentingan orang lain, menganggap orang lain lebih berharga. Itulah arti mengasihi. Jadi mengasihi apa? Menerima, mau terlibat. Yang ketiga apa? Bersinergi, mau kerjasama. Dan yang keempat, saling menghormati. Dan saya mau katakan bahwa semua ini harus dimulai dari keluarga yang paling dekat, saudara. Bapak Ibu, yang paling kenal kita itu siapa adalah orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jadi kalau pagi hari ini kita bicara tentang komitmen, bulan ini kita bicarakan komitmen, saya mau mulai bulan ini dengan sebuah ajakan kepada kita semua. Apa yang the greatest commandment of the law? Apa yang menjadi hukum yang terbesar? Tuhan Yesus mengatakan, love God, love people. Apa Bapak Ibu? Love God, love people. Sederhana ngomongnya saudara ya. Tapi pada waktu kita betul-betul memahami artinya dan melakukan, dampaknya besar banget buat kehidupan kita. Bahwa saya mengatakan bahkan love God and love people, kita terapkan dalam kehidupan kita, akan membawa kita ke level di mana Tuhan ingin tempatkan kita, di tempat yang tinggi untuk kita boleh bersinar, untuk kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Saudara nggak bisa, sekali lagi, nggak bisa dimulai dari tempat yang jauh, saudara. Untuk kita mempraktikkan firman Tuhan harus, yuk sama-sama katakan, dimulai dari rumah. Sama-sama katakan, dimulai dari rumah. Di rumah kita sudah mengasihi Tuhan belum? Di rumah kita sudah mengasihi sesama belum? Nah, ini yang jadi tantangan buat kita. Kalau kita mau berkomitmen, saya sarankan pagi hari ini, saya dorong pagi hari ini untuk memikirkan kembali. Sebelum saya berkontribusi yang lain, mungkin di gereja lokal, di masyarakat, mungkin di sekolah, sudahkah kita membawa dan menghidupi kebenaran itu mulai dari keluarga kita yang paling kecil? Sudahkah saya mengasihi istri saya, suami saya, pasangan saya, anak-anak yang Tuhan percayakan, orang tua yang Tuhan berikan dalam kehidupan, saudara? Bagaimana kita menghormati, itu mencerminkan kita menghormati Tuhan. Jadi komitmen menunjukkan seberapa pentingnya sesuatu untuk kita. Jadi bulan ini saya ingin dorong setiap kita untuk kita bukan hanya sekedar dengar, oh bagus ya tentang keluarga, tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi langkah nyatanya apa?
Itulah komitmen. Komitmen menunjukkan seberapa pentingnya sesuatu untuk kita. Sesuatu yang kita semakin perjuangkan dan pergumulkan menunjukkan bahwa hal itu benar-benar kita anggap penting. Sesuatu yang kita perjuangkan dan pergumulkan menunjukkan bahwa hal tersebut benar-benar kita anggap penting. Saudara, Bapak Ibu, pekerjaan termasuk hal yang penting enggak dalam kehidupan? Penting. Kenapa? Karena Anda mau minggu mau tidur malam kayak apa? Hari Senin pagi, suka apa enggak suka, ngantuk apa enggak ngantuk, Anda akan pergumulkan dan perjuangkan untuk apa? Untuk bangun. Senang apa enggak senang, yang penting bangun dan berusaha untuk datang ke kantor tepat waktu. Setuju? Itu mencerminkan bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang penting. Kalau hal itu tidak kita perjuangkan dan pergumulkan, berarti itu menyatakan tidak penting. Kolose 1 ayat 27 sampai 29, mari kita baca ayat terakhir kita. Rasul Paulus mengatakan ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan rahasia itu adalah Christ in you, the hope of the glory. Kristus ada di dalam kamu dan itulah pengharapan akan kemuliaanmu. 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29 nih, menarik. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Segala tenaga apa separuh tenaga? Segala tenaga, berarti tidak ada tenaga yang tersisa, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, ini begitu penting buat Rasul Paulus sehingga dia bilang, aku akan usahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Apa itu? Untuk menyampaikan rahasia besar ini. Christ in you, the hope of the glory. Bapak Ibu, sekali lagi pagi hari ini saya mau tutup dengan pertanyaan. Apa yang penting buat kita? Kalau pagi hari ini mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, banyak yang penting. Semuanya penting. Semuanya penting, ini juga penting, ini juga penting, pekerjaan penting, pelayanan penting, gereja juga penting, keluarga penting. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau kamu bilang semuanya penting, berarti tidak ada yang penting dalam hidupmu. Kalau kamu bilang semuanya penting, berarti tidak ada yang penting. Karena semuanya sama. Tapi penting bicara soal apa? Sesuatu yang firman Tuhan katakan, usahakan, perjuangkan, dan pergumulkan. Sama-sama katakan yuk, perjuangkan, dan pergumulkan. Nah, pertanyaannya waktu pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita usahakan dan pergumulkan enggak untuk nangkep firman Tuhan? Oh iya, nanti kan kalau lupa kan nanti bisa lihat rekaman. Well, itu menyatakan seberapa pentingnya. Betul enggak? Versus ada orang yang saya mau untuk terima setiap pewahyuan dari Tuhan. Buka catatan, catat. Kira-kira mana yang menganggap penting, saudara? Yang menunjukkan dengan tindakan dong, betul ya? Kalau kita hadir di sebuah ibadah gereja,
Bagaimana saya tahu ibadah itu penting atau enggak penting? Dari mana? Saya enggak tahu hati orang, ya, kita enggak bisa tahu hati kita masing-masing. Pertanyaannya sederhana, saudara perjuangkan dan pergumulkan enggak untuk datang tepat waktu? Benar enggak? Oh, kalau enggak, wah nanti kan juga masih ada. Berarti buat saudara bagian itu tidak penting. Tapi kalau sebelum firman Tuhan saya harus ada di sini. Nah, itu berarti saudara anggap firman Tuhan penting. Tapi ada bagian-bagian yang mungkin berkata, enggak apa-apa, datang terlambat, enggak apa-apa. Nah, sesuatu yang tidak kuperjuangkan dan pergumulkan, itu menunjukkan nilainya buat kehidupan kita. Saya bukan berkata, wah kalau Anda terlambat atau tidak tepat waktu berarti tidak menganggap penting. Bukan. Ya, karena orang punya alasan macam-macam, ada hal-hal yang terjadi yang kita tidak bisa prediksi. Tapi Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa usaha dan pergumulan Anda tiap pagi buka aplikasi Alkitab saudara atau Alkitab saudara untuk bicara sama Tuhan. Sendirikan, sempatkan waktu. Saya tahu Bapak Ibu sibuk, harus persiapkan. Tapi berapa banyak sempatkan waktu beberapa menit untuk berdoa terkoneksi sama Tuhan. Itu menunjukkan penting atau tidak penting. Jadi bulan ini kita akan belajar tentang komitmen. Dan saya mau ajak pagi hari ini untuk pertama-tama kita melakukan yang paling utama kata Tuhan Yesus. The greatest commandment of the law. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama-sama ya ulang. Love God, love people. Jadi komitmen yang paling utama. Amin. Di luar segala apapun, marilah kita jadikan itu jadi hal yang paling pokok yang mengatur kehidupan kita. Mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Saya minta teman-teman untuk maju ke depan. Pagi hari ini di minggu pertama kita akan memperingati bersama-sama apa yang jadi komitmen Tuhan buat kita. Kalau Tuhan gak berkomitmen sama kita, kita gak mungkin melakukan apa yang kita lakukan pagi hari ini. Dia bisa punya maksud yang baik, tapi tanpa sebuah komitmen untuk menindaklanjuti, semua ini tidak mungkin. Jadi pagi hari ini kita memperingati tubuh dan darah Kristus yang diberikan untuk kita. Perjamuan Tuhan yang pagi hari ini kita akan nikmati adalah sebuah bukti bahwa Tuhan terlebih dahulu berkomitmen. Komitmen artinya usahakan dan pergumulkan dengan segala tenaga. Pagi hari ini mari kita responi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita memperingati apa yang Tuhan lakukan. Bapak, kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan setiap kami. Engkau bukan saja mengundang kami untuk mempunyai sebuah agama, tapi Engkau mengundang setiap dari kami untuk mempunyai sebuah hubungan yang mengubahkan identitas kami. Karena dengan identitas yang berubah, masa depan kami juga berubah. Kami berdoa Tuhan, tidak ada masa lalu, dosa, keterikatan apapun yang terlalu kuat, yang lebih kuat dari kuasa dari nama Tuhan Yesus yang memberikan dirinya
memberikan dirimu untuk mati buat kami Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk roti dan anggur yang sebentar kami akan nikmati dan kami akan makan dan minum. Kami berdoa ini boleh jadi tubuh dan darah. Memperkuat Tuhan komitmen kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan yang Engkau ingini dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saja kita mau bangkit berdiri. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Dia mengundang setiap dari kita untuk mempunyai persekutuan dengan Dia. Bukan hanya sekedar status, tapi Dia mengundang setiap dari kita untuk menjadi anaknya yang dikasihi. Dengan jalan mengorbankan anaknya untuk kita, yang satu-satunya untuk kita. Firman Tuhan berkata, dalam Matius pasal 26 ayat 26 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang akan kita makan dipecahkan adalah sebuah simbol tubuhnya yang dipecahkan untuk kita. Dia mengambilnya, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Apa yang kita terima adalah jalan di mana kita boleh dipersatukan dengan Dia, menjadi tubuhnya, mendapatkan seluruh berkat di dalam Dia, menerima keutuhan di dalam Dia. Mari kita makan pagi hari ini
dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dan sebentar akan kita minum, mengingatkan kita pada darah Kristus, satu kali dan selamanya, yang menyucikan dan menguduskan kita. Darah yang tidak bercela ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Waktu kita minum, kita percaya ada kuasa dalam darahnya, memurnikan kita, mengambil semua dosa kita. Semua kecenderungan kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Segala kutuk, segala penyakit, kami juga percaya dipatahkan, dikalahkan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ambil waktu untuk kita sembah Dia, untuk kita memuliakan Dia. Thank you Jesus. Ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Mari dari mulut kita sampaikan ucapan syukur. Mari sampaikan terima kasih kita yang dalam. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat komitmen, buat hal yang mahal yang Kau perjuangkan dan pergumulkan buat hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami ada, boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Karena Engkau yang terlebih dahulu datang mencari kami Tuhan. Yang sudah berdosa dan tidak layak, Kau mau datang, angkat kami Tuhan, tebus kami, dan angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh meneladani komitmen yang Kau contohkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau berkomitmen Tuhan untuk tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan meneraikan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau terima Tuhan sebagai berkat, pengingat kami Tuhan, pendorong kami Tuhan, untuk melakukan yang terbaik Tuhan, menjadi versi terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus bantu setiap kami pagi hari ini, supaya kami terus disempurnakan, supaya kami boleh tertanam di dalam komunitas, kami boleh memberikan hidup kami untuk melayani, dan kami mau Tuhan untuk juga boleh Engkau pakai untuk memimpin orang lain, untuk mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan buka hati kita. Biarlah berkat terbaik dari surga, yaitu perkenanan Bapa, anugerahnya yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus memampukan setiap dari kita untuk menjadi pelaku firman-Nya, menjadi saksinya, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tangan kita dan membuat segala yang kita kerjakan menjadi berhasil. Tuhan memakai mulut kita, Tuhan memakai seluruh keberadaan kita menjadi berkat yang besar untuk orang-orang sekeliling kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkup pelayanan, dalam lingkup sosial, pergaulan kita, membawa nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dipermuliakan mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini, berkat yang terbaik di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin.